Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah. Para santri Ma'at Tafidz Al-Quran MAJD Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJD TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu tentang rukun sholat bagian yang kedua. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan mul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG untuk menyampaikan materi kajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar pengajian Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya jamaah yang masih berada di ruang utama sholat, dan para santri Ma'at Tafidz MAJD Basnas. Melanjutkan bacaan yang lalu. Masailu fit takbir. Ada beberapa masalah mengenai takbiratul ihram sebagai rukun kedua sholat. Niat takbiratul ihram. Beberapa masalah itu al-awal yajuzu ta'rifut takbir, dibolehkan memakrifatkan kata takbir. Jadi kalimah isim itu ada yang makrifat, ada yang nakiroh. Selama ini kita biasanya takbir itu dengan nakiroh. Allahu Akbar. Itu boleh dimakrifatkan menjadi Allahul Akbar. Ya, Allahul Akbar. Walakinnahu, tetapi memakrifatkan kata akbar dengan tambahan al itu khilaful afdol. Ya, suloyo utawa berbeda dengan keafdolan. Kurang afdol berarti. Yang kedua, yajuzu, dibolehkan dalam hal takbiratul ihram ini, dibolehkan apa? Al-ityanu, menghadirkan, mendatangkan bisifatin, satu sifat, au sifataini, atau dua sifat, min sifatillahi, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Fayaqulu, misalnya menyatakan begini ketika takbiratul ihram itu, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar.
Ya, boleh itu boleh. Walakinnahu, tetapi yang kayak begitu, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, itu khilaful afdol. Ya. Berbeda dengan keafdolannya, artinya tidak afdol. Persoalan yang ketiga, asalis yajibu wajib alal ajizi ingatase wong kang lemah. Lemah anit takbiri, mengucapkan takbir bil arabiyati dengan bahasa Arab. Wajib apa? At-ta'allum, belajar. Jadi wong kok ora muni ora iso muni Allahu Akbar, itu ya enggak apa-apa, tetapi wajib sinau, wajib belajar, wajib ngaji ngono lho. Piye carane ngucapke Allahu Akbar. Sinau sik saurunge salat, fa ilam yastati. Kalau tidak mampu, tetap belum mampu, wa khofa dan kuatir khurujal waktu nentek metune waktu, tarjamaha maka boleh dengan terjemahannya, bilughatihi dengan bahasanya orang itu. Jadi Allahu Akbar terjemahannya gimana? Allah Maha Besar. Jadi ini kewajiban yang spontan. Berarti orang begitu mau sholat dicek. Apa tuh Mas? Bisa. Begitu mau sholat dicek bagaimana bacaan takbiratul ihramnya, ternyata dia belum bisa, diajarin. Tapi diajarin ya ora gampang, wong misalnya dia baru masuk Islam, kamu alaf. Jadi kalau tetap belum bisa dan khawatir waktunya habis, ya terpaksa tarjamaha bilughatihi dengan bahasa terjemahannya. Ar-rabi'u yang keempat. Masalah yang keempat dalam soal takbir itu qornun niyati bit takbiri. Qornun niyati barengake niat bit takbiri bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, niatnya itu di situ. Dibarengke. Yajibu wajib qornun niyati, membersamakan niat bitakbiri dengan takbir, takbiratul ihram maksudnya, wa istighdaruha, menghadirkan niat, tafsilan, wa istighdaruha tafsilan fi jami'it takbiri alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Wa dzalika ma yusamma bil muqaranati, itulah yang disebut dengan muqaranah al-haqiqiyah. Muqaranah yang hakiki. Wal istighdari al-haqiqi, begitu juga disebut dengan istighdar al-haqiqi. Istighdar itu apa? Hatinya itu hadir. Wahtaro tetapi milih al-mutaakhiruna, ulama-ulama mutaakhir, ka imamil haramaini, seperti Imam Haramain, wal Ghazali dan Imam Ghazali, wan Nawawi dan Imam Nawawi, milih apa? Milih ing apa? Adama wujubi dzalika. Tidak mewajibkan harus istighdar
selama mengucapkan Allahu Akbar lil masyaqqati karena angel asyadidati kang nemen. Wa qalu mereka berkata mina apa al-mutaakhirun bil iktifai cukuplah bistighdarin niyati dengan menghadirkan niat ijmalan secara umum, secara global. Fi juz'in minat takbiri di dalam satu bagian dari takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram itu ucapan yang ada sekian huruf, maka niatnya itu bisa di bagian yang mana saja. Kenapa? Lil masyaqqati syadidah. Jadi angel itu kalau niat diletakkan sepenuhnya pada saat mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang penting pada saat mengucapkan itu, apa di awalnya, apa di tengahnya, atau di akhirnya, itulah tempat dan waktu atau momen istighdharun niyah. Niku rukun ingkang kaping kali takbiratul ihram. Ar-ruknu tsalitsu utawi rukun kang kaping 3 al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu fil fardhi ing dalem salat fardu. Jadi salat fardu wajib berdiri alal qadiri tumerape wong kang mampu. Ya, apa ada orang tidak mampu berdiri? Ya banyak. Karena sepuh, karena sakit, karena sebab-sebab yang lain. Tapi kewajiban berdiri itu kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah, tidak ada kewajiban itu nanti. Fala yajibu al-qiyamu, fala yajibu mongkot ora wajib al-qiyamu berdiri fin nafilati ing dalam sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah nggak wajib berdiri. Boleh duduk, boleh duduk di kursi, duduk di lantai. Bal yajuzu al-qu'udu. Bahkan boleh al-qu'ud. Lungguh kaya sampean lungguh saiki. Walau nisful ajri, tetapi nek sholat sunnah itu tidak berdiri, itu nisful ajri, pahalanya separo. Cara ngitungnya pripun? Ya itu cara ngitungnya itu bisa jadi begini, jadi pahala pokok sholat itu berapa? Nanti kan di dalam sholat kan banyak hal-hal yang sunnah, itu tambahan. Misalnya khusyuk, misalnya pakaiannya yang baik. Nah ini yang diparo itu corone gaji pokok. Nek pegawai itu kaya Mas Pak Izin itu ada gaji pokok, ada uang makan, ada uang lembur dan sebagainya. Iki sing diparo ki gaji pokok. Sampean gaji pokoknya berapa? 2 juta, kan? Santri kan gaji pokoknya 2 juta dari Basnas yang ngirim toh. Nah, dene kono prestasi yang baik terus dikasih bonus, ya itu artinya tambahan. Santri kok gajian enak era karuan. Aku mbiyen dadi santri kirimane sithik, ya bapakku memang isone sakmono. Kamu ini wis no problem. Tidur no problem. Apalagi baju DKI. Waduh.
enake ra karuan ya Allah. Syukuran ya Mas ya. Syukuran lillahi ta'ala. Wa kadzalika al-ittija. Begitu juga kalau sholat sunnah boleh ittija. Ittija itu terlentang, tiduran. Walahur rub'ul ajri. Pahalanya 1/4. Wala yajuzu al-istilqa'u fin nafilati lil qadiri alal qiyam awil qu'ud awil ittija. Wala yajuzu raento al-istilqa'u, ya salat sambil terlentang. Kalau ittija kan tidur miring gitu. Fin nafilati dalam salat sunnah lil qadiri kanggone wong sing mampu alal qiyami ngadeg, awil ku'udi atau duduk, awil intijai atau tidur miring. Kama qala sahibu Safwati Zubad, summal qu'udu jaizun fin nafli li ghairi udhrin wa huwa nisful fadli. Summal qu'ud boleh duduk, jaizun wa boleh fin naflin dalam sholat sunnah li ghairi udhrin kanggone wong sing ora duwe udzur. Wa huwa nisful fadli, fadilahe separo. Mas'alatun, ada masalah. Mata ya juzu, mata kapan ya juzu boleh al-qu'udu, duduk fi sholatil fardhi ing dalam sholat fardu. Kapan boleh duduk sholat fardu itu? La ya juzu, ora entok lahu bagi dia al-qu'udu duduk fil fardhi ing dalam sholat fardu illa kecuali idza ajaza anil qiyam. Illa kecuali idza ajaza nalikone apa lemah, orang mampu anil qiyami berdiri. Jadi kalau fardu masih mampu berdiri ya berdiri. Kalau tidak mampu baru boleh. Dhabitul ajzi, bagaimana mengukur orang mampu berdiri itu, bagaimana ukurannya? Antal haqohu masyaqqatun syadidatun, yaitu kalau dengan berdiri lalu kemudian terjadi masyaqqah syadidah, kesulitan yang luar biasa. Bihaitsu yakhafu, misalnya dikhawatirkan minha dengan berdiri, mahdzurat tayammumi, larangan-larangan seperti tayamum itu. Jadi darurat lah. Kaziyadati marodin, seperti tambahnya sakit, aubut isyifai, atau lambatnya sembuh. Nek berdiri nanti tambah sakit, atau nek berdiri itu nanti ora mari-mari sakite. Yo sampean golek ide contohnya piye? Nah, mungkin kalau sampean itu kecetit, kudune istirahat, dipaksa sholat biasa, berdiri, maka itu keteklik kuwi nanti akan tambah, atau marine suwi nggo. Wong bar keteklik kok bal-balan. Dulu waktu kecil kan kita begitu ya, toh. Bar keteklik wis bundas kabeh kakine iki bal-balan. Lah wong tuane golek ndi mau? Anakku, wong sikile lara kok bal-balan. Nah, anak kecil kan begitu. Nah, itu yang but isyifa. Au hudusi syai'in fahishin fi udwin zahirin. Au hudusi syai'in, atau au hudusi syai'inin, atau nanti akan datangnya suatu fahishin yang apa tambah parah ngono lho. Tambah parah fi udwin zahirin, terhadap anggota tubuh yang zahir. Au faqdi manfaati udwin, atau dengan adanya memaksakan diri nanti
fungsi manfaat sebuah anggota tubuh itu nanti akan hilang. Jadi talhaqahu masyaqqatun syadidatun. Terus yang terakhir aukanat masyaqqatun la tuhtamalu adatan. Atau kalau dipaksa berdiri, dia akan kedatangan masyaqqah yang menurut adatnya itu tidak mungkin bisa diampu. Jadi adatnya wong nek loro kaya ngono ki ora mampu berdiri. Tapi wa inda Romli, menurut Imam Romli, ya juzulahu, boleh bagi orang itu ayajlisa, sholat fardu duduk, idza lahiqathu, ketika dia dikenai masyaqqatun, berupa kesulitan, tudhibul khusyu'a, yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi ini ringan kalau Romli. Romli itu kue nek sholat ngadeg, engkau misalnya ngerasa keloro, meringis-meringis, terus akhirnya ora khusyuk. Lah nek bakal tudhibu al khusyu'a, itu menurut Imam Romli boleh sholat sambil duduk atau tidak berdiri. Karena khusyuk toh, kalau tadi yang ulama yang di atas itu ketat itu. Betul-betul sakit, betul-betul nanti akan membahayakan. Betul-betul nanti akan kehilangan fungsi. Tapi kalau Imam Romli, wis nek kue sholat dengan memaksakan diri berdiri, nanti kamu enggak khusyuk, ya wis entok duduk. Khilafan Ibnu Hajar berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Ya biasanya orang kalau ada perbedaan pendapat, ya terus milih sing ringan. Ya toh abot sithik ngadeg ya wis lungguh wae wong entok. Ono sing entokke. Ada yang tak paksa engko nek dibiasakan sholat sambil duduk, engko suwi-suwi ora mampu berdiri malah enggak enak. Kalau misalnya seperti saya itu punya tugas ngimami di masjid kampung ngono. Kene ora. Lah itu kalau saya ngulinake salat duduk lah engko pas ngimami piye? Di masjid-masjid itu kalau saya tugas khutbah sekaligus ngimami. Ya, khutbah iso barku orang ngimami kan ora mantep. Masjidnya repot kok dadak ngamplopi loro gitu. Imam dhewe, khotib dhewe. Nek sampean dadi takmir kan waduh. Ini kalau Pak Muhyiddin yang khutbah itu nanti anggarannya banyak ini. Ben ora banyak ya wis diparo wae. Salah ya ra gelem ngimami. Kaifiyatu sholatihi idza ajaza anil qiyam. Bagaimana cara sholat ketika orang tidak mampu berdiri? Kaifiyatu sholatihi, tata cara sholatnya idza ajaza rikalane apes atau lemah sapa musolli anil qiyami, berdiri. Ada 5 cara, 5 tahapan. Pertama, yusolli qaiman munhanian. Qaiman munhanian. Salat berdiri ya pegangan. Fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Ora iso qaiman munhanian, salat bertumpu kepada rukbataihi, lutut. Yang ketiga, fa in ajaza shalla qa'idan. Ora iso bertumpu ke lutut, ya
Sholatlah duduk. Wal afdol ayyakuna muftarishan. Sing afdol kalau sholat duduk itu supaya duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu kayak tahiyat awal. Fa in ajaza shalla muttaji'an. Kalau qaidan ndak bisa ya muttaji'an, tidur miring. Wal aula yang lebih utama ketika tidur miring ala jambihi al aiman. Ya, bertumpu pada sisi yang kanan itu, bahu yang kanan, miringnya miring kanan. Wa in ajaza shalla mustalqiyan. Kalau nggak bisa muttaji'an ya sholat terlentang ala qafahu. Terlentang lalu kemudian ala qafahu tengkuknya. Wa yumiu birosi indarukihi. Kalau kemudian ruku dan sujud maka dilakukan dengan yu'mi, isyarat. Ya kira-kira mantuk-mantuk gitu aja, San. Mengubah posisi kepala. Oh, ada masih yang keenam, fa in ajaza au ma'a bi ajfanihi. Kalau tidak bisa dengan isyarat gerak kepala, ya isyarat mata. Ya, dengan pelupuk mata. Ini luar biasa, jadi sholat itu tetap wajib meskipun orang tinggal mampu gerakan mata. Fa in ajaza yang terakhir, kalau orang itu tidak bisa dengan gerakan mata, ajro arkanas sholati ala qalbihi, maka dia jalankan rukun-rukun sholat itu cukup di hati. Nah, tapi wongnya kan biasanya setengah sadar ini, atau lemah sekali, daya ingatnya pun ya mungkin sudah lemah. Saya pernah menuntun ibu saya dalam kondisi sakit yang sudah berat itu. Dituntun ki maca iftitah, maca Fatihah kuwi suwi-suwi tidur dia, hilang. Tidur. Ya karena sudah lemah. Ya saisane. Sudah ada pertanyaan, Mas Faizin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, dari Fahmi. Takbir yang diulang-ulang hingga imam ruku baru selesai takbir, apakah boleh meninggalkan rukun sholat seperti bacaan Fatihah? Matur suwun. Kalau orang makmum atau mau makmum, imam sudah berjalan sholatnya. Nah, kalau orang makmum, lalu kemudian imam sudah ruku, dia belum sempat baca Fatihah, itu namanya masbuk. Ya, makmum masbuk. Lah makmum masbuk itu ya jangan disengaja. Kalau disengaja nggak baik. Imamnya wis waladhdallin, wis maca suratnya dilalar untuk dawa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tenang-tenang dulu aja, nanti begitu mau ayat terakhir baru takbir. Nah sekarang problemnya itu ada orang was-was, asyak ya. Takbir itu ora dadi-dadi. Ya kuwi gara-gara definisine istihdharul qalbi itu. Lalu membuat orang itu menjadi sulit.
Kalau menjadi sulit, sedangkan dia ingin berpedoman ke situ, maka akhirnya ragu-ragu. Bener apa urung niate, bener apa urung niate. Nah, maka apa tadi mutaakhirin, Haromen, Imam Ghazali, Nawawi ora kudu angel-angel ngono. Qalu bil iktifa bistikdoril niyah ijmalan. Wis pokoknya secara global niat. Nah, itu orang harusnya yang kayak gitu itu berpeganglah kepada pilihan pendapat al-mutaakhirun. Karena al-mutaakhirun juga ini bukan imam kaleng-kaleng nih, Imam Haromen, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Ini bukan Nawawi Banten, Nawawi sana. Nah, gitu ya. Jadi mestinya kalau saya sarannya itu hilangkanlah keraguan. Syak itu. Mantep po, mantep. Latihan mantep sekali takbir dadi. Saya dulu di pondok itu sering ketemu dengan teman-teman yang kayak gitu. Takbir bola-bali. Ya kalau saya takbir di balen itu paling ya sepisan karena tadi lupa. Enggak niat yang tenanan. Nah, jadi kalau telatnya itu karena sengaja, nelat itu tidak baik. Ya, telat itu karena ada uzur. Jadi misalnya memang datangnya telat, wudu andri, akhirnya telat. Ih, wonten malih? Ampun. Jadi mana ya? Sampai mana ya? Ar-ruknur rabi'u qiraatul Fatihah. Ar-ruknur rabi', rukun yang keempat salat itu qiraatul Fatihati, maca surat Fatihah. Watajibu wajib fi kulli rokaatin, tiap-tiap rokaat. Sawaun akanat as-sholatu fardon, baik sholatnya itu fardu, amnaflan atau sunnah. Alal imami, diwajibkan Fatihah itu alal imami, ngatasé imam. Wal makmumi, begitu juga makmum. Wal munfaridi, begitu juga kepada orang yang sholat sendirian. Munfarid itu enggak jamaah. Jadi nek wong sholat, mbuh sholat fardu, mbuh sholat sunnah, kuwi mau tidak mau wajib maca Fatihah. Baik sebagai imam, sebagai makmum, atau orang yang sholat sendirian. Tapi nanti ada ada pengecualian nanti di belakang pembahasannya. Syurutul Fatihati isna asyar. Ketentuan mengenai maca Fatihah sebagai rukun keempat itu ada 12 syarat. 12 ketentuan. Pertama, at-tartibu. Kudu urut. Jangan diwolak-walik ya. Waladhdallin dulu, lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ar-rahmanir rahim, itu namanya enggak tartib. Fa idza akhalla bit tartibi, kalau tartib ini diselani ma'adami taghyiril makna, tetapi tidak mengubah makna, lam yujzi'hu, maka Fatihah yang disela-selani ini tidak cukup untuk memenuhi rukun. Fa yu'idu murattiban, maka
harus diulangi secara tertib. Litasihha qiraatuhu, supaya bacaannya itu sah. Jadi misalnya aja ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kok terus ana wong wahing, Alhamdulillah. Terus sampean jawab, sedang baca Fatihah lo, dalam sholat lo, sampean nyela-nyelani dengan yarhamkallah misalnya. Meskipun itu tidak mengubah makna, maka itu Fatihahnya tidak cukup dan harus diulangi. Wa idza khalla bitartibi ma taghyiril makna, kalau disela-selani tartibnya itu sekaligus mengubah makna Fatihah, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Kalau tadi adami taghyiril makna, cuma kon baleni Fatihah. Tapi kalau disela-selani oleh kalimat yang mengubah makna Fatihah, batalat sholatuhu, batal sholate. Sholat karo ngrungokke lagune Rhoma Irama. Gitu. Lagi sholat bar kuwi kok melu nyanyi. Judi. Sampeyan apa lagune Rhoma Irama? Sing apal apa? Mengubah makna batalat sholatuhu. Kalau tidak mengubah makna, cukup balenano. Syarat yang kedua, al-mualatu. Harus nyambung. Jadi tertib dengan mualah itu ya tipis bedanya. Al-mualatu, jadi jangan berhenti lama. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanafusi. Fayadurru, maka jadi masalah. Idza fasala, kalau di antara ayat-ayat baina ayatiha, di antara ayat-ayatnya itu ziyadatan lebih ala saktatit tanafusi, berhenti nafas. Jadi berhenti nafas itu berapa detik gitu ya. Lo iki mandege suwi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bar kuwi terus ngelamun apa piye mandeg suwi. Baru kemudian Maliki yaumiddin niku mboten pareng. Ingkang kaping 3 muraatu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya dijogo tenan. Maka paling enak itu kalau imamnya itu qori, fasih, huruf-hurufnya itu cetok. Fa ya cetok fa, qaf ya cetok qaf, ora jumbu antara qaf karo kaf. Tasdid iyyaka ya cetok le tasdid. Itu bacaan-bacaan di Mekah itu cetok kabeh huruf-hurufnya. Kalau askato harfan wahidan, kalau hilang satu huruf, batalat sholatuhu, sholate batal. Iyyaka na'budu, kok iya na'budu, ilangkane. Ini ketat ini. Wa kadzalika law abdala harfan biharfin, begitu juga kalau satu huruf diganti dengan huruf yang lain. Iyyaka diganti menjadi iyyaqo. Kaf diganti qaf. Biasanya sing mirip-mirip itu yang biasanya itu bisa jumbuh itu. Lau abdala abdoda wa'a. Bod diganti wa fil fatihati batalat sholatuhu fil ashah.
Yang keempat, mura'atu tasdidatiha, menjaga bacaan tasdidnya. Iyyaka na'budu ar-Rahman, ar-Rahmanir Rahim. Itu ar-nya itu supaya cetha anggene maca tasdid. Falau khaffafa musyaddadan, kalau yang harusnya dibaca tasdid itu dibaca takhfif, iyyaka dibaca iyyaka. Ora ana tasdide, fa alaihi ayyu'idahu musyaddadan. Maka harus dibaleni. Ya, kalau cuma begitu boleh dibaleni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ma idza syaddada mukhaffafan, tetapi kalau yang takhfif itu dibaca tasdid, batalat sholatuhu in taghayyarul makna. Nasta'innu. Nah, ini mentasdid sesuatu yang sebetulnya enggak tasdid. Mal ilmi wal amdi, sudah tahu dan sengaja. Wa illa lam tabtul. Kalau tidak tahu dan tidak sengaja ya tidak batal. Yang kelima, ala yaskuta saktatan tawilatan, yaitu sebetulnya ini mirip dengan al-mualah tadi, tapi ini lebih rinci. Ala yaskuta, ora mandeg, saktatan tawilatan dengan saktah yang panjang, wala qasiratan yaksidu biha qat al-qiraati. Ini di surat Kahfi itu mulainya piye Mas? Surat Kahfi itu kan ada wakof saktah itu. Surat Kahfi. Kalimatnya coba dibaca. Lu kok ngakon wong kowe wae. Lu saya tanya kan betul-betul tanya, wong aku ora apal kok. Ya Mas? Iwaja qayyimal yang itu tidak boleh saktah tawilah. Demikian karena waktu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.